buat teman-teman muda, bagaimana caranya memiliki rumah, bagaimana caranya memilih rumah, reviewnya seperti apa, komponen biaya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas rumah. Kebetulan kami memilih semen yang dipakai barangkali oleh nenek saya, oleh ibu saya, oleh ayah saya membangun rumahnya dulu gitu. Kami menggunakan Indosemen, bagian daripada penting daripada sebuah dinding gitu ya. Halo, saya Indra Gilang. CEO dari Ciptadra Bangun Indonesia. Itu adalah perusahaan developer properti ya. Kami saat ini sudah memiliki 3 atau 4 portfolio project properti. Yang pertama adalah namanya Juanda Eco Townhouse, yang kedua adalah Jatimulya Eco Townhouse, yang ketiga Grand Sukatani. Buat teman-teman muda yang memang belum punya rumah gitu ya. Bagaimana caranya memilih rumah gitu ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah portfolio dari developernya. Reviewnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah lokasinya. Tolong dilihat lokasi 6 bulan, setahun, 2 tahun ke depan. Akan seperti apa berkembangnya. Yang ketiga adalah suasana lingkungan, desain lingkungan. Di rumah itu ada tersedia fasilitas apa? Fasilitas itu ada 2, fasilitas internal ada apa saja dengan fasilitas eksternal. Komplek kita ada apa di sana gitu ya. Yang ketiga adalah legalitas. Biasanya kalau memang kita beli ke perusahaan yang besar itu bisa jadi hak guna bangun. Tetapi ketika ke developer yang masih menengah itu bisa hak milik. Jadi perizinan itu harus dilihat, status tanahnya harus dilihat. Karena untuk akad ke bank itu perlu legalitas yang lengkap. Jadi itu perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah komponen biaya. Kadang kita melihat sebuah rumah, tolong dicek. Karena komponennya adalah pertama harga rumahnya. Yang kedua adalah apakah harga pajak itu sudah termasuk atau belum. Pajak itu ketika membeli rumah ada 3 pajak yang harus kita bayarkan. Yang bisa jadi itu dibebankan ke konsumen. Yang pertama adalah PPN. Ada yang kedua BPHTB, ada yang ketiga PPH. Yang memang harus kita tahu apakah sudah termasuk atau belum. Terus komponen yang berikutnya adalah harga legalitas. Legalitas itu termasuk barangkali nanti balik namanya, termasuk di sana biaya untuk notarisnya gitu ya. Yang berikutnya adalah ketika kita ingin membeli rumah dengan cara KPR, itu ada biaya tambahan, yaitu biaya KPR. Biaya KPR itu biasanya diperuntukkan oleh bank itu bagaimana dia di-cover asuransi atas rumahnya, asuransi atas jiwanya gitu ya. Termasuk biaya notaris atas proses legalitas KPR tersebut gitu. Itu sudah include atau belum? Yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas rumah. Kualitas rumah itu diantaranya adalah material pembangun rumah. Kita tahu kalau di Indonesia gitu ya, brand itu jadi penting dan brand itu adalah menjadi sebuah jaminan. Karena memang sudah punya kredibilitas dari dulu gitu ya. Nah ini harus pinter nih. Contohnya ini dindingnya bata merah atau hebel. Catnya cat pakai apa gitu ya. Cat itu punya garansi yang baik gitu ya. Terutama cat eksterior. Jangan sampai baru dibangun, baru ditempati 3 bulan atau 3 tahun sudah pudar catnya gitu ya. Itu masalah. Terus keramiknya harus diperhatikan. Keramik untuk kamar mandinya mereknya apa. Terus yang penting lagi adalah genteng. Genteng itu sangat vital gitu ya. Gentengnya seperti apa gitu ya. Tanya spesifikasinya, tanya mereknya. Yang cukup penting, yang perekat semua bangunan ini adalah semen. Kebetulan kami memilih semen yang dipakai barangkali oleh nenek saya, oleh ibu saya, oleh ayah saya membangun rumahnya dulu gitu. Dan sekarang masih berdiri. Kami menggunakan Indosemen. Selama kita bekerja dengan Indosemen, alhamdulillah ada sebuah kerjasama yang baik ya. Jadi mereka memberikan advice, memberikan masukan gitu ya. Kami pun seperti itu gitu ya. Yang kelima yang perlu diperhatikan adalah apakah rumah itu cocok dengan kebutuhan kita. Artinya fungsinya, luasannya, layoutnya. Kita bisa lihat, saya duduk ini sebetulnya di kusen ya, kusen halaman belakang. Kami mencoba berinovasi untuk memberikan nilai lebih bagaimana tipe 38 ini bisa menampung banyak orang dan beraktivitas lebih maksimal gitu. Terus yang lain yang kebetulan produk yang saya duduk di sini adalah punya ekstra mezanin di atas kira-kira 22 meter. Terus setelah mezanin kalau mau nongkrong gitu ya, di belakangnya punya sedikit balkon. Jadi kalau memang malam-malam mau barbecue bisa di atas, mau minum teh bisa di atas. Solusi seperti itu saya kira setiap developer punya ya upaya untuk bisa memanjakan konsumennya.
artinya menyediakan value proposition bagi si konsumen gitu ya. Tetap harga yang dibayarkannya tipe 38, tapi sebenarnya dia memanfaatkan fungsi seperti rumah tipe 60 atau tipe 70 barangkali gitu ya. Terus yang penting lagi adalah material yang harus dilihat adalah outdoor, di luar rumah. Ada apa saja gitu ya. Dan dibuat seperti apa. Ini penting, contohnya adalah jalanan. Di Grand Sukatani kita menggunakan konblok. Kami pilih konbloknya konblok yang memang nomor 1 di Indonesia. Karena ingin jalan ini seumur hidup bisa jalan gitu ya. Bisa dipakai dan berfungsi gitu. Yang kedua adalah saluran air. Saluran air ini penting. Jadi rumah ini perlu ditanyakan, dibuangnya kemana airnya? Komplek kami kebetulan 35 rumah, kita punya sumur resapan banyak. Di setiap rumah punya bak kontrol yang memang berfungsi sebagai sumur resapan. Jadi dibangun lebih dalam, menyerap air banyak. Terus setiap blok, 3-4 rumah kita punya sumur resapan yang cukup besar. Jadi kita punya saluran di dalam, sumur resapan, terus jika memang berlimpah tetap bisa mengalir keluar. Yang penting lagi adalah fasilitas di dalam. Kita coba bangunkan playground edukatif. Terus yang kedua adalah sarana untuk berkumpul yang berupa lapangan olahraga. Tapi yang lebih penting daripada sarana olahraga, ini adalah sarana untuk mempersatukan warga sebetulnya gitu ya. Jadi ada alun-alun komplek yang memang hanya barangkali kalau dihitung langkah, nggak ada orang yang sampai 50 langkah. Semuanya dekat. Semua rumah itu hampir menghadap kepada fasum. Saya kira itu, mudah-mudahan keberadaan kami ini bisa menjadi solusi ya. Dimanapun pilihan Anda, saya kira mudah-mudahan yang belum punya rumah diberikan kemampuan untuk bisa segera memiliki rumah. Ingat, komponen utama dari sebuah bangunan salah satunya adalah semen gitu ya. Semen yang dipakai oleh kita saat ini adalah tetap belum berpindah, yaitu menggunakan semen 3 roda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.